Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah Minggu Prapaskah kedua, 13 Maret 2022 ini adalah Allah memberkati orang pilihannya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, katakan bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kesempatan di dalam kami beribadah, walaupun kami beribadah di rumah, karena kondisi diri kami. Dan pada saat ini ya Allah Bapa di surga, kami meminta rahmat dan berkat Tuhan di dalam kami mendengarkan sabda-Mu dan pewartaan sabda-Mu. Dan kira kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing kami, yang menguatkan kami, dan memampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan bersama-sama untuk membuka dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ke 35. Demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Suatu hari di sebuah pet shop yang menjual berbagai jenis anjing peliharaan, datang seorang anak laki-laki, katakanlah dia bernama Boy. Ia masuk ke dalam pet shop itu untuk membeli anak anjing yang akan dia pelihara. Dari beberapa ekor anak anjing itu, ada salah satu anak anjing yang berjalan dengan tertatih-tatih dan kakinya pincang. Boy berkata kepada pemilik toko itu, "Saya mau membeli anak anjing itu." Pemilik toko itu berkata, "Nak, saya sarankan agar kamu tidak membeli anak anjing yang cacat itu. Tetapi kalau kamu mau tetap menginginkannya, aku akan memberikan kepadamu secara cuma-cuma." Boy menjawab pemilik toko itu, "Saya tidak mau diberikan anak anjing itu secara cuma-cuma. Saya akan membayarnya." Pemilik toko itu heran dan bertanya, "Nak, kenapa engkau ingin membeli anak anjing cacat itu? Dia tidak bisa berlari dengan cepat, dan dia juga tidak seperti anak anjing yang lain dapat bermain-main dengan dirimu dengan senang, tapi dia terpincang-pincang." Boy tidak menjawab,
tetapi dia menarik ujung celana panjang yang dia pakai. Rupanya salah satu dari kakinya adalah kaki palsu yang dia pakai. Cerita ini menggambarkan pilihan yang didasarkan oleh belas kasih. Kita menjadi umat Allah, umat pilihan Allah. Itu bukan karena fisik kita, bukan karena kemampuan kita. Kita menjadi umat pilihan Allah bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Bacaan Injil kali ini mengungkapkan rasa kesedihan dari Yesus karena bangsa Israel sekalipun telah diperlakukan khusus oleh Allah, dipilih Allah, yang menerima janji-janji dari Allah, tetapi mereka menolak Yesus dan bahkan menyalibkan Yesus. Ternyata tidak semua orang Israel mendapatkan keselamatan dari Allah. Perjalanan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem bukan sekedar dia itu nekat atau salah jalan, melainkan suatu keharusan. Dalam Lukas 13 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Bagi Tuhan Yesus, perjalanan ke Yerusalem merupakan sesuatu yang harus ditempuhnya, yaitu menuju salib. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tujuannya ke Yerusalem adalah untuk menjemput kematiannya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Kuasa dunia memang berupaya menghancurkan karya keselamatan Allah dengan cara membunuh Yesus. Tetapi di sisi lain, Allah ternyata menggunakan cara kuasa dunia tersebut untuk meraih umat manusia melalui kematian Tuhan Yesus. Artinya, Allah menggunakan kematian Kristus untuk menjadi media penebusan dosa bagi umat manusia. Sedangkan dari sudut historis, apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus juga pernah dialami oleh para nabi. Para nabi itu umumnya dibunuh bukan di tempat lain selain di Yerusalem, tetapi di Yerusalem itu sendiri. Dengan demikian, Yerusalem sebagai sebuah kota suci dan tempat takhta tabut Allah itu berada, yang mensimbolisasikan kehadiran Allah. Tetapi Yerusalem itu juga sebagai manifestasi dari para lawan Allah yang menolak kehadiran Allah. Yerusalem yang secara khusus dipilih Allah justru berubah menjadi tempat para umat yang menolak maksud hati Allah untuk melawat mereka, untuk merangkul mereka. Padahal lawatan dan rangkulan Allah kepada Yerusalem dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai wujud kasih seorang ibu. Kualifikasi kasih Allah yang keibuan itu
disimbolisasikan oleh Tuhan Yesus dengan sebutan induk ayam. Dalam Lukas 13 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Gambaran diri Allah sebagai induk ayam jelas menunjukkan keibuan Allah. Sebutan sebagai induk ayam juga menunjuk kepada kondisi makhluk yang lemah. Itu sangat berbeda maknanya bila Allah disebut dengan sebutan induk serigala, yang menunjuk kepada makhluk yang lebih kuat, yang buas dan licik. Bagaimanapun sebutan Allah sebagai induk ayam, di satu pihak itu memperlihatkan keberanian seekor induk ayam untuk melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi di pihak lain juga memperlihatkan bahwa seekor induk ayam itu tetap kalah secara fisik bila ia berhadapan dengan seekor musang atau serigala. Tetapi induk ayam itu berani berkorban bagi anak-anaknya. Dalam Lukas 13 ayat 32 Tuhan Yesus menyebut Herodes sebagai seekor serigala. "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai." Sungguh kontras ya. Allah yang maha kuasa itu digambarkan sebagai seekor induk ayam. Sedangkan Herodes atau umat manusia yang rapuh, yang jahat, justru digambarkan sebagai seekor serigala. Pengertian metafor ini makin menyadarkan kita bahwa makna kemahakuasaan dan kasih Allah itu tidak ditentukan oleh kekuatan fisik atau senjata kekerasan yang dipakai, tetapi makna kemahakuasaan dan kasih Allah itu lebih ditentukan oleh kelembutan kasih dan kekayaan dari rahmat Allah yang bersedia berkorban. Walaupun umatnya selalu menolak uluran kasih dan pertolongan Allah, tetapi Dia tetap bersikap sabar, mengasihi kita. Bahkan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bersedia berkorban demi menyelamatkan umatnya yang menolak Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian metafor Allah sebagai induk ayam menunjuk kepada makna kerahimannya kepada umat yang berdosa. Kasih Allah itu digambarkan seperti seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya melalui buah rahimnya. Ibu tersebut akan tetap mencintai anak-anaknya yang secara sengaja mungkin anak-anak itu mengabaikan ibunya, yang secara sengaja anak-anak itu menolak ibunya atau bahkan melukai hatinya. Seburuk apapun kondisi fisik dan karakter dari anak-anaknya, ibu tersebut sadar bahwa anaknya itu berasal dari buah rahimnya.
Peribahasa mengatakan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Demikian pula kualitas kasih Allah. Kasihnya tampil seperti seekor induk ayam yang siap dan rela berkorban untuk melindungi anak-anaknya. Makna metafor induk ayam bertujuan untuk mengungkapkan rahasia kasih Allah yang tidak bersyarat, kasih Allah yang tidak terbatas. Jadi, makna air mata Tuhan Yesus saat Dia menangisi Yerusalem merupakan ungkapan tangisan kasih seorang ibu yang prihatin dan peduli terhadap keselamatan anak-anaknya. Kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya ingin merangkul umat Israel terlebih dahulu, barulah kemudian merangkul umat manusia. Tetapi ternyata umat Israel yang diwakili oleh para pemimpin agama menolaknya. Persoalannya saat itu adalah begitu banyak orang Israel yang notabene mengaku keturunan Abraham menolak Yesus dan tidak taat pada kehendak Allah. Jika Allah sudah memilih mereka, bagaimana mungkin pilihan itu bisa gagal? Saudara yang terkasih, firman Allah tidak pernah gagal. Pilihan ilahi itu tidak terkait pada faktor etnis, tidak terkait pada faktor biologis atau keturunan. Janji keselamatan yang Allah nyatakan sesungguhnya ditujukan kepada setiap orang, bukan hanya pada salah satu bangsa saja. Dan pilihan Allah itu didasarkan oleh kasih karunia. Oleh karena itu, bersyukurlah jika saudara dan saya telah dipilihnya menjadi anak-anaknya. Pilihan itu mengingatkan kita untuk teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang sesat. Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam surat penggembalaannya kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan, ikutilah teladanku. Imitation atau imitasi adalah proses menjadi sama dengan aslinya. Di sini Paulus berharap seluruh jemaat di Filipi, dari Filipi 3 ayat 17 sampai Filipi pasal 4 ayat yang 1, itu mau meniru, mau meneladani, mau mencontoh apa yang dilakukannya sebagai orang percaya yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Paulus? Di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai Filipi 4 ayat 1, di situ dapat kita lihat di mana Paulus dengan jujur mengatakan bahwa dirinya itu sering menangis. Mengapa? Ia sedih dengan begitu banyaknya orang yang menjadi seteru salib Kristus karena mereka tidak tahan terhadap penderitaan, karena mereka tidak tahan terhadap penganiayaan, karena iman kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka lebih berkompromi dengan dunia ini. Masih banyak orang yang hanya mengaku Kristen, tetapi tidak pernah menjalani hidup sebagai murid Kristus. Mereka hidup tidak di dalam pertobatan.
melainkan menjalani hidup untuk memuaskan nafsunya. Perut mereka menjadi Tuhannya. Pikiran dan tingkah laku mereka tidak menunjukkan hidup sebagai orang beriman. Hidupnya hanya masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Paulus mengingatkan akan janji kekal yang bersifat eskatologis. Ia ingin menekankan bahwa penderitaan yang dialami sekarang karena kesaksian iman kepada Kristus tidak dapat dibandingkan dengan berkat Allah. Tidak dapat dibandingkan dengan berkat Allah yang akan diberikan kepada mereka yang merupakan dipilih oleh Allah, yang taat dan setia kepada Allah. Apa itu? Tubuh yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Prapaskah ini kita diingatkan pada penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Dia melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya, walaupun dia ditolak, menderita, bahkan disalibkan. Kita sebagai anak-anak Allah yang dipilih Allah, memang tidaklah mudah mengikuti Kristus. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang dapat membuat kita hanyut di dalamnya. Banyak penolakan-penolakan yang kita terima, banyak derita-derita yang kita alami karena mengikut Kristus. Tetapi janganlah goyah, tetaplah teguh di dalam iman. Penderitaan yang dialami sekarang karena kesaksian iman kita kepada Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan berkat Allah yang akan kita terima, dengan berkat Allah yang Allah berikan. Karena ada berkat besar yang telah Allah berikan, yaitu kehidupan yang kekal dan pengampunan yang datang melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat materi yang kita terima dari hari ke hari itu bersifat sementara. Namun berkat rohani yang tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus mencakup kekekalan. Filipi 3 ayat 21 mengatakan, tubuh yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Itu berkat yang besar yang akan kita terima. Orang-orang yang dipilih Allah, yang taat dan setia kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.